membahas mengenai to infinitive. Nah, apa itu to infinitive? Sebenarnya kita sudah sering ketika belajar ada to infinitive di dalamnya. To infinitive sendiri dia adalah bentuk kata kerja yang berpola to dan diikuti oleh verb 1. To verb 1. Ini kita sebut dengan to infinitive. Nah, to infinitive sendiri dia difungsikan bisa 3 kelas kata. Yang pertama dia difungsikan sebagai noun, yang kedua dia difungsikan sebagai adjective, dan yang terakhir dia difungsikan sebagai adverb. Nah, ini ya teman-teman, to infinitive bisa berfungsi menjadi 3 kelas kata, yaitu noun, adjective, dan juga adverb. Nah, kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama dulu, ada namanya nominal function. Nah, bisa kita lihat dari namanya nominal function. Nah, di sini nanti adjektifnya kita fungsikan sebagai noun. Sebenarnya untuk to infinitive ini ketika dia difungsikan sebagai noun, posisi-posisinya dia hampir sama dengan gerund ketika dia difungsikan sebagai noun juga. Bisa sebagai subject, object, complement, dan yang lainnya. Langsung saja, yang pertama di sini ada to infinitive a subject atau sebagai subject. Maka nanti posisi dari to infinitive tersebut berada di subject. Ada subject yang berupa to verb 1 atau to infinitive, selanjutnya diikuti oleh verb dan seterusnya. Intinya adalah to infinitive-nya itu berposisi di subject. Contohnya, langsung saja. Di sini sudah ada kalimat, tinggal di desa ini membuatku nyaman. Nah, ketika kita translate, maka jadinya nanti akan seperti ini. Nah, ini sebagai subjeknya ya teman-teman. To live in this village. Nah, ketika ada kata setelah to verb 1-nya, nah maka kita sebut ini dengan to infinitive phrase. Hampir sama seperti gerund phrase. Tapi ketika to infinitive saja, maka di sini akan to live saja. To live in this village membuatku nyaman. Nah, maka jadinya makes Nah, keseluruhan kalimatnya kan seperti ini. To live in this village makes me comfortable. Nah, untuk penggunaan verbnya masih sama seperti kita membahas gerund, yaitu kita hitung to infinitive-nya. Ketika to infinitive-nya hanya satu, ya kita hitung tunggal. Maka verbnya harus bertemu dengan verb tunggal juga. Nah, kenapa di sini make-nya terdapat s? Karena subjeknya to infinitive-nya hanya satu. Tetapi semisal di sini subjeknya nanti to infinitive-nya lebih dari satu, maka verb-nya juga akan berubah menjadi make saja. Nah, untuk aturannya masih tetap seperti subjek pada umumnya ya teman-teman. Ketika dia satu, maka bertemu dengan verb tunggal. Ketika dia lebih dari satu, maka dia akan ketemu dengan verb jamak juga. Ya, selanjutnya untuk yang kedua, nah di sini ada a subject after it. Nah, ini sama juga dengan gerund. Gerund juga ada yang a subject after it. Polanya juga sama, subject linking verb yang diikuti oleh subjective complement. Nah, setelah subjective complement ini dia terdapat yang namanya to infinitive atau to verb 1. Contohnya kan seperti ini.
sangat mudah untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, ketika ada kata-kata seperti ini atau adjektif yang letaknya di depan sangat mudah, kita tidak bisa langsung very easy. Tetapi kita harus menambahkan subjek berupa, nah, subjeknya di sini nanti akan berupa it. Karena di sini after it. Atau di sini bisa kita ganti dengan it biar teman-teman lebih jelas. Jadinya it, linking verb, subjective complement yang diikuti oleh to verb 1. Maka ketika kita translate sangat mudah, jadinya di sini it is very easy untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, jadinya nanti to learn English. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan inilah yang kita sebut dengan to infinitive atau to verb 1 yang subjeknya berupa it. Maka kita sebut dengan a subject after it. Selanjutnya untuk yang ketiga, nah di sini ada a subjective complement. Yang kita tahu subjective complement atau yang biasa kita sebut dengan ana. Nah, itu nanti kita tempatin dengan to verb 1. Maka polanya nanti ada subjek yang diikuti oleh LV. LV di sini adalah linking verb, yang biasa muncul adalah ISMR di sini atau to be. Setelahnya diikuti oleh subjective complement. Nah, subjective complement ini yang ditempati oleh to infinitive atau to verb 1. Contohnya seperti ini. Hobinya Haris adalah membaca buku. Nah, maka ketika kita translate jadinya nanti Haris hobi adalah is to read book. Nah, jadinya keseluruhannya kan seperti ini. Nah, untuk yang ketiga ini dia juga sama dengan gerund. Ketika teman-teman menggantinya dengan gerund, apakah bisa? Bisa. Maka jadinya kan seperti ini. Haris hobi is reading book. Penggunaan gerund dan juga to infinitive di dalam subjective complement ini dia sama. Teman-teman bisa mengubahnya sesuai yang teman-teman inginkan, entah menggunakan gerund atau menggunakan to infinitive. Selanjutnya yang keempat, dari nominal function of to infinitive. Di sini ada as object. Nah, jadinya to infinitive-nya kali ini kita akan letakkan di posisi objek. Tetapi ada satu hal yang perlu teman-teman ingat. Polanya nanti akan seperti ini, subjek. Nah, yang harus teman-teman tahu di sini ada CV. CV ini maksudnya adalah certain verb atau beberapa verb yang dikecualikan yang dia nanti harus diikuti oleh to infinitive atau verb 1 setelahnya. Nah, verbnya apa saja? Verbnya nanti ada beberapa verb yang memang harus diikuti dengan to verb 1 dan teman-teman bisa melihatnya di buku teman-teman. Di situ sudah ada jelas list beberapa verb yang harus diikuti oleh to verb 1 atau to infinitive. Nah, contohnya seperti ini. Mereka memutuskan untuk pergi ke Bali. Nah, ketika kita translate nanti jadinya akan bagaimana? Langsung saja di sini ada they memutuskan, decide, nah ini ya teman-teman, they decide. Nah, setelah decide ini
untuk perginya apakah kita menggunakan going atau to go? Nah, yang kita tentukan adalah apakah di side ini dia masuk certain verb yang harus diikuti to verb 1? Nah, ternyata di side ini adalah salah satu certain verb yang harus diikuti oleh to verb 1. Nah, maka untuk pergi di sini kita harus menggunakan to go to Bali. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan they decide going. Kita menggunakan gerund. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena decide ini masuk ke dalam certain verb yang harus diikuti to verb 1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman menemukan sebuah kalimat atau beberapa kalimat mungkin yang terdapat certain verb yang harus diikuti oleh to verb 1, maka teman-teman juga harus meletakkan to infinitive atau to verb 1 di setelahnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus baca listnya verb atau certain verb yang harus diikuti oleh to infinitive. Nah, setelah ini ada beberapa catatan untuk teman-teman. Bagaimana sih atau kapan kita menggunakan verb ing, kapan kita menggunakan to verb 1 atau verbnya yang mana saja. Karena yang sudah kita pelajari, ada beberapa verb yang harus bertemu dengan verb ing. Ada beberapa verb yang harus bertemu dengan to verb 1. Apakah ada yang bisa bertemu dengan keduanya? Nah, setelah ini kita akan membahasnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, bagaimana ketika teman-teman diberi soal seperti ini? Pasti teman-teman ketika tidak tahu verb-verbnya akan bingung. Mana yang kita isi dengan verb ing, mana yang kita isi dengan to verb 1. Nah, sebelumnya kita sudah berbicara tentang to infinitive as object atau to infinitive yang posisinya di objek. Yang ketika terdapat certain verb yang dia nanti harus diikuti to infinitive, maka teman-teman harus memberi verb setelahnya itu dengan to verb 1. Contohnya seperti ini, kita ulang lagi sebentar. Di sini ada kalimat my mother prepares bla 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 soto. Nah, di sini ada kata cook. Apakah setelahnya kita harus menuliskan cooking atau to cook? Nah, ternyata prepares ini adalah masuk certain verb yang dia nanti harus diikuti oleh to verb 1. Nah, jadi teman-teman harus membacanya ya. Teman-teman harus melihat certain verb yang harus diikuti apa. Nah, ternyata prepares di sini masuk ke dalam certain verb yang harus diikuti oleh to verb 1. Maka cook-nya di sini menjadi to cook. Lalu bagaimana dengan dua kalimat ini? Nah, di sini ada sedikit tambahan ya untuk teman-teman. Ketika teman-teman membuka bukunya, di situ ada beberapa verb atau ada certain verb yang ada tulisannya dia bisa bertemu dengan gerund atau to infinitive. Ketika nanti ada beberapa verb yang termasuk di situ, maka teman-teman bisa memberinya to verb 1 atau verb ing. Contohnya seperti ini. Di sini sudah ada kalimat I like bla 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 English. Yang harus teman-teman lihat adalah verb sebelum yang dikurung ini. Di sini ada like. Nah, ternyata like di sini masuk ke dalam certain verb yang dia nanti bisa diikuti oleh gerund ataupun to verb 1. Nah, maka ketika ada kata like, teman-teman bisa mengisinya dengan to study ataupun studying. Keduanya ini bisa. Teman-teman bisa bilang I like to study English atau I like
studying English. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk contoh yang kedua, di sini ada the people have begun bla 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 the movie. Nah, verb yang harus teman-teman lihat adalah verb yang sebelum ada kurungnya. Nah, ketika ada soal seperti ini, teman-teman sebenarnya tidak perlu membaca keseluruhan soalnya. Hanya menentukan verb yang sebelum dikurung ini. Maka, di kalimat ini ada kata began. Nah, apakah begin? Nah, verb satunya dia adalah begin. Apakah begin ini dia masuk ke dalam certain verb yang harus diikuti to verb 1 atau masuk ke dalam certain verb yang bisa diikuti gerund? Ulang, yang bisa diikuti gerund. Nah. 3, 2, 1, go. Yang bisa diikuti gerund ataupun to infinitive. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil membuka bukunya agar kita sama-sama bisa membuktikan begin di sini masuk ke dalam certain verb yang mana. Nah, mungkin teman-teman sudah menemukan. Nah, begin di sini ternyata dia masuk ke dalam certain verb yang bisa diikuti oleh keduanya. Bisa diikuti oleh verb ing, bisa juga to verb 1. Nah, maka di sini nanti sama, teman-teman bisa menuliskan to watch atau watching seperti ini. Nah, jadinya kalimatnya nanti bisa the people have begun to watch the movie atau the people have begun watching the movie. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tadi beberapa catatan mengenai certain verb. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi yang kedua dari to infinitive, yaitu adjectival function. Nah, bisa kita lihat dari namanya, adjectival function, maka to infinitive-nya ini nanti akan kita fungsikan sebagai adjective. Nah, posisinya akan di mana saja ketika to infinitive ini kita fungsikan sebagai adjective? Langsung saja. Yang pertama ada as objective complement. Yang kita tahu objective complement itu adalah pelengkap objek yang dia nanti posisinya berada di setelah objek. Polanya akan seperti ini. Subjek, kemudian ada certain verb. Nah, di sini terdapat certain verb lagi. Jadi, di buku teman-teman ada certain verb yang dia nanti harus diikuti oleh to infinitive untuk objective complementnya. Polanya seperti ini ya. Subjek, certain verb, objek. Nah, setelah objek ini harus to verb 1 untuk objective complementnya. Nah, langsung saja di sini contohnya ada ibuku memintaku untuk pulang. Ketika kita translate, jadinya nanti akan seperti ini. My mother memintaku ask me. Nah, apakah pulangnya kita menggunakan going atau to go? Nah, karena as di sini masuk ke dalam certain verb yang dia nanti objective complementnya harus berupa to infinitive, maka di sini kita gunakan to go. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membaca bukunya agar tahu certain verb mana saja yang harus diikuti verb ing ataupun to verb 1. Selanjutnya yang kedua, ada as modifying of noun. Nah, ketika teman-teman tidak tahu modifying itu apa, modifying itu adalah penjelas. Nah, di sini berarti dia nanti to infinitive-nya sebagai penjelas noun.
yang dia nanti akan muncul pola seperti ini. Di sini akan ada yang namanya certain noun, ada beberapa noun. Contohnya di situ nanti ada ability, advantage, dan seterusnya. Choice juga ada. Nah, teman-teman bisa melihatnya di buku untuk certain noun-nya. Ketika ada certain noun, maka setelahnya itu harus diikuti oleh to verb 1 atau to infinitive. Nah, karena to infinitive ini menjelaskan ke noun, maka to infinitive inilah yang kita fungsikan sebagai adjective. Contohnya akan seperti ini. Kebiasaannya untuk bangun pagi itu baik. Nah, jadinya ketika kita translate her ability, nah di sini ada noun berupa ability untuk bangun pagi. Nah, apakah kita menggunakan to wake up atau waking up? Nah, karena di sini noun-nya masuk ke dalam certain noun, maka kita harus menggunakan to wake up, menggunakan to infinitive. Maka keseluruhan kalimatnya akan seperti ini. Her ability to wake up in the morning is good. Nah, inilah to infinitive yang kita fungsikan sebagai adjective karena dia tugasnya adalah menjelaskan noun. Karena yang bisa menjelaskan noun adalah adjective. Nah, ini mengenai fungsi kedua dari to infinitive. Nah, sekarang kita masuk fungsi yang ketiga dari to infinitive, yaitu adverbial function. Nah, kita lihat dari namanya, adverbial function, maka to infinitive-nya kali ini kita akan fungsikan sebagai adverb. Nah, kapan to infinitive nanti kita fungsikan sebagai adverb? Nah, langsung saja. Yang pertama, ketika nanti posisinya berada di setelah to dan juga enough. Kita langsung saja ke contoh agar teman-teman lebih paham. Di sini sudah ada kalimat yang pertama adalah she is too kind. Nah, ketika to dia diikuti oleh adjective, to-nya terletak di depan. Nah, contoh lainnya mungkin di sini bisa too beautiful, too kind di sini atau yang lainnya. Ketika ada too bla 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 seperti ini, nah ketika setelahnya bertemu dengan verb maka langsung saja kita kasih to infinitive. Jadinya to be. Apakah bisa kita kasih gerund seperti ini, being? Nah, tidak bisa ya teman-teman. Kita menggunakan to infinitive karena ada kata to. Selanjutnya untuk kalimat yang kedua, di sini ada your brother is handsome enough. Nah, tadi ketika ada kata to, dia adjektifnya atau adjektif setelahnya terletak di setelahnya to. Tetapi ketika ada kata enough, adjektifnya nanti berposisi di sebelum enough. Maka nanti akan seperti ini. Contoh lainnya mungkin beautiful enough, kind enough, dan seterusnya. Nah, ketika ada kata enough, dan setelahnya ada kata kerja atau verb, maka langsung saja verb tersebut harus berupa to infinitive. Ketika di sana ada become, maka langsung saja menjadi to become. Maka kalimat keseluruhannya akan seperti ini. Your brother is handsome enough to become a steward. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang ke yang kedua. Jadi to infinitive nanti kita fungsikan sebagai
adverb ketika dia nanti menjelaskan yang namanya kalimat. Atau fungsinya di sini nanti sebagai penjelas kalimat. Nah, penjelas kalimat maksudnya gimana? Nah, ini nanti adalah hasil peringkasan dari yang namanya adverbial clause atau yang biasa kita sebut dengan AVC. Nah, untuk AVC-nya di sini sudah ada. Yang pertama ada AVC of condition, yang conjunction-nya adalah if, yang maknanya jika, andai saja, atau seandainya. Lalu yang kedua ada AVC of reason, yang conjunction-nya nanti ada because, yang bermakna karena. Selanjutnya yang ketiga ada AVC of result. Conjunction-nya di sini ada so that, yang bermakna sehingga. Selanjutnya yang keempat ada AVC of purpose. Nah, di sini untuk conjunction-nya dia nanti sama, tetapi akan mempunyai makna yang berbeda. Makna dari conjunction AVC of purpose di sini, so that, maknanya adalah supaya. Lalu yang terakhir ada AVC of that, yang conjunction-nya berupa that, yang maknanya di sini adalah karena. Nah, ini ya teman-teman, jadi hasil peringkasan dari kelima AVC ini. Nah, di sini sudah ada contoh. Nah, contoh ini saya ambil dari AVC of reason, karena dia conjunction-nya adalah because. Di sini kalimatnya, because you play the game, you must buy a ticket. Ketika kita ringkas, peringkasannya adalah peringkasan reducing, yaitu penghilangan conjunction, subject, dan dia akan merubah si verb tersebut. Di sini langsung saja, because you hilang. Nah, play-nya di sini berubah menjadi to infinitive. Jadinya to play. Nah, maka kalimatnya akan seperti ini. To play the game, you must buy a ticket. Nah, to play-nya ini adalah to infinitive yang kita fungsikan sebagai adverb. Kenapa bisa kita fungsikan sebagai adverb? Iya, karena to infinitive ini menjelaskan keseluruhan kalimat setelahnya. To play the game. Untuk bermain game itu atau untuk bermain permainan itu. Menjelaskan you must buy a ticket. Kenapa kita harus membeli tiket? Atau kenapa kita harus membeli tiket? Karena untuk bermain permainan itu. Jadi di sini menjelaskan keseluruhan kalimat setelahnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, adverbial function of to infinitive yang ketiga, yaitu dia nanti akan terletak setelah certain adjective. Yang fungsinya dia nanti lebih ke showing emotion. Yang polanya nanti pasti ada certain adjective-nya. Nah, certain adjective ini bisa teman-teman lihat di buku teman-teman. Contohnya di sini ada glad, proud. Di sini juga ada happy, sad, dan seterusnya. Untuk listnya teman-teman bisa lihat di buku. Certain adjective yang diikuti oleh to verb 1 atau to infinitive. Nah, karena ini adalah adjektif, ini ada to verb 1. Nah, to verb 1 ini nanti akan kita fungsikan sebagai adverb sesuai yang kita bahas. Kenapa to infinitive di sini difungsikan sebagai adverb? Karena to infinitive ini menjelaskan adjektif. Yang bisa menjelaskan adjektif itu adalah adverb.
Oke, langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada kalimat I'm happy to meet you. Nah, karena ada happy, certain adjective, maka dia nanti setelahnya harus bertemu dengan to verb 1. Lalu untuk contoh yang kedua, di sini ada they are sad, bla bla bla, bad score. Nah, ketika menemukan soal seperti ini, yang teman-teman tentukan masih kata yang sebelumnya, kata yang ada kurungnya. Di sini ada kata sad. Sad dia nanti masuk ke dalam certain adjective. Ketika masuk ke dalam certain adjective, maka setelahnya harus bertemu dengan to verb 1. Maka di sini akan menjadi to get. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai to infinitive. Sebenarnya, entah itu gerund, to infinitive, ataupun nanti yang kita bahas participle, mereka nanti adalah beberapa verb yang sangat kita perlukan ketika kita ingin writing atau ketika kita ingin menjawab beberapa soal, contohnya TOEFL misalnya. Nah, kita sangat memerlukan itu. Jadi, teman-teman, mohon dibaca bukunya, dilihat beberapa certain yang ada di dalamnya, agar teman-teman paham maksud dari apa yang sedang kita bahas.